Assalamualaikum. Siang semuanya? Siang. Coba berdiri. Coba berdiri. Lihat di lantai kalian. Sudah bersih semua? Pakainya udah rapi? Oke. Lihat. Tangannya gimana? Tangannya nih. Tepuk tangan 1 kali. Tepuk tangan 2 kali. Tepuk tangan 3 kali. Ya. Pegang telinga. Pegang kepala. Pegang mulut, pegang telinga, pegang kepala. Wah, belum konsen nih, kepala ini. Harus konsen ya, sebelum belajar kita harus konsen dulu. Ulangi lagi. Sini. Pegang telinga. Bagus. Oke, siap. Ya, duduk kembali. Sehat semuanya? Alhamdulillah. Ya. Kali ini Bapak akan menjelaskan ya penyajian data dalam diagram ya. Sebelum ini absen dulu. Ada yang tidak hadir hari ini? Hadir semuanya? Bentar. Alhamdulillah. Hadir semua ya? Tidak ada yang tidak hadir ya? Alhamdulillah. Yuk kita awali dengan Bismillahirrahmanirrahim. Buka bukunya semuanya. Sok dibuka. Kita lanjutkan penyajian data ya. Kemarin mempelajari persamaan garis lurus 2 jam terakhir. Terus penyajian apa? Yang kedua itu statistika tentang penyajian data. Sekarang part 2 nih, penyajian data dalam diagram. Menjelaskan materinya melalui PowerPoint. Sebelum kita mulai materi, kelas 8A materinya. Kita dulu ya. Nanti Bapak jelaskan. Ya, udah semua? Belum? Kalau sudah kumpulkan. Jawabannya yang bisa kalian. Nanti Bapak terangkan. Pak, belum dipelajari, langsung ada pretest. Ya, Bapak pengen tahu gitu. Bapak pengen tahu, ya nanti Bapak akan tes kembali. Nah, hasilnya gimana gitu. Dari awal dan akhir. Biar tahu tujuan Bapak tersampaikan tidak. Udah semua? Ya. Ya. Ayo. Ya, ada pilihan ganda, ada esai. Ya, kumpulin aja. Baiklah, Bapak akan menjelaskan tentang penyajian data ya. Ya. Setelah mengikuti pembelajaran dengan model problem based learning, berbantuan media Canva dengan metode diskusi, peserta didik dapat ya tujuan Bapak ya. Kali ini mengidentifikasi macam-macam diagram dengan tepat, membuat diagram statistika dengan tepat. Jadi hari ini harus bisa membuat diagram. Ya, tujuannya. Yang ketiga adalah membaca diagram statistika dengan tepat. Nah, Bapak akan menanyakan kalau pertanyaannya, data apa saja yang dapat dikumpulkan dari sebuah taman bermain? Ada yang tahu? Data apa saja? Taman bermain. So, bayangkan di taman bermain data apa saja? Ada yang tahu? Apa? Ya, betul. Jadi ada data ada data usia laki-laki, berapa pengunjung hari ini gitu ya. Terus ada data
jenis kelamin, laki-laki atau perempuan berapa banyak, itu namanya data. Dikumpulkan data-datanya supaya kenapa? Data-data terkumpulkan supaya dalam taman bermain tersebut agar kualitas pelayanannya membaik dari data-data tersebut. Nah, sekarang kita lanjut. Ya, tes sudah. Pengertian diagram. Nah, diagram macam-macam diagram, ada 4 nih. Ada diagram garis, ada diagram batang, ada diagram gambar, ada diagram lingkaran. Apa sih diagram? Ya, pengertian diagram. Diagram adalah penyajian data statistika dalam bentuk gambar atau grafik. Diagram statistika digunakan untuk memudahkan dalam memahami data statistik. Jadi banyak manfaatnya. Ada pemilu, ya, statistika, ya, pemilu atau pemilihan umum itu statistika, ya. Ya, macam-macam diagram. Diagram garis, gambarnya seperti ini. Diagram batang seperti ini. Diagram gambar itu dikenal dengan piktogram. Piktogram, diagram batang. Terus ada diagram lingkaran. Apa sih maksudnya diagram garis? Ya, ini macam-macamnya. Macam-macam diagram apa? Diagram macam-macam diagram. Yang pertama adalah diagram garis. Apa diagram garis itu? Diagram yang menyajikan data yang diperoleh setelah melakukan pengamatan berkala. Terus diagram lingkaran. Diagram yang menyajikan data dalam bentuk lingkaran yang dibagi menjadi beberapa bagian sesuai presentasi. Contohnya dalam satu lingkaran ada berapa presentasi, berapa derajat, itu namanya diagram lingkaran. Ini sebuah contoh diagram garis. Pertama ada tabel, ya, berikut data penjualan buku di toko Gramedia selama 5 bulan. Contoh di sini. Ada gambar ini. Lalu. Pertama bulan Juli. Berapa Juli? 25. Terus apa lagi? Agustus berapa? 40. Dibikin diagram. Ini dari tabel dibikin diagram. Nah, ini. Biasanya diagram kartesius. Ini horizontal, ini vertikal. Tulis bulan. Ya, bulan. Juli. Bulan dari apa nih? Bulan. Ini namanya diagram garis. Juli. Nah, Juli. Mana Juli? Ke angka berapa nih Juli? Ke 25 mana? Ini 25. Terus Agustus 40. Nah, terus apa lagi? Ini ketemu ya, Agustus. Terus 40. Nah, terus September baru tarik garis. Terus apa, kemana lagi nih? Terus nah, itu cara menggambar diagram garis. Paham tidak? Nah, dikasih ini ya, itu kan rapi nih, berapa ini harus sama gitu ya. Nah, lihat di sini diagramnya. Pertama lele. Pertama lele, tulis lele di sini. Lele. Terus apa lagi? Diagram apa nih? Batang. Tapi diagram batangnya yang vertikal. Ini diagram batang yang vertikal. Nah, terus apa lagi? Nilai berapa? 600. Ini gini.
sebetulnya gampang ya, nggak apa namanya diagram. Gila ini cara gambarnya. Set, set, tuh. Inilah diagram batang tapi horizontal. Terus nilai berapa? 600. Tuh. Seperti itu ya diagramnya. Lanjut, bisa dipahami? Oke, lanjut. Contoh yang ketiga, diagram gambar atau videograf. Lanjut, yang keempat, diagram lingkaran. Bagaimana diagram lingkaran? Pertama, buatlah tabel dulu ya, tabel dulu. Tabel, buat sama tabel nih. Sini tabel. Ya. Yang keempat adalah diagram lingkaran. Berikut data hobi olahraga siswa kelas 8A. Olahraganya ada 4. Ada basket, ada badminton, ada sepak bola, dan ada lari. Maka tulis tabelnya dulu. Olahraga. Apa? Pertama, olahraga apa? Basket. Terus badminton. Apa lagi? Apa? Sepak bola. Terus lari. Nah, basket apa? Basket berapa? 6. Terus badminton 9. Terus sepak bola 12. Terus langkahnya bagaimana? Langkah membuat diagram lingkaran. Yang pertama, tentukannya banyaknya dulu. Yang pertama di sini, tentukan banyaknya siswa. Berarti siswanya ada berapa di sini? Di jumlah banyaknya siswanya 6. Terus 9. Terus 12. Terus 3. Nah, 6, 9, 12 tambah 3 berapa? 30. Nah, jumlahnya totalnya 30. Baru kita menentukan lingkarannya ya. Terus yang kedua, persentase ya. Persentase, tentukan besar sudut atau persentase dari setiap bagiannya. Yang ketiga, buatlah lingkaran lalu bagi menjadi beberapa bagian sesuai besar derajat menggunakan busur derajat. Yang terakhir, buatlah keterangan persen atau derajat pada tiap bagian. Buat lingkaran apa? Tentukan besar sudutnya. Presentasinya. Presentasi dulu. Ini sebuah lingkaran. Ada yang maju nih. 25%. Ya. Ada yang bisa digambar ke sini. Contoh. Ini 100%. Kalau lingkaran itu 100%. Kalau 25%. Ayo. Berapa cara buatnya? 25%. Ada yang bisa lingkaran 25%. Garis 25%-nya di arsir. Ayo, ada yang bisa? So, boleh. Waduh. 25%. Tulis 25%.
Ya. Bagus, berapa derajat dalam satu lingkaran? Wah, 360. Wah, derajat itu 360 derajat. Kalau 180 derajat, ada tahu? Ada. Langsung. 180 derajat. Lingkarannya bagaimana lingkarannya? Oke, bisa semua. Tentukan banyaknya siswa. Berarti di sini ada apa namanya? Basket, ditulis dulu. Basket, tentunya banyak. Basket. Nah, basket jumlahnya berapa? 6. Jumlahnya 6. Banyaknya siswa di sini. Berapa banyak siswa? 3 kali 100%. Ya, 100%. Persen ya. Bagaimana cara ngitungnya? Ayo. Kira-kira bagaimana cara ngitungnya? Iya, bisa. 6 kali 100, 600 dibagi 30. Kita coret. 6 bagi 3. 20 ya. Lari berapa nih? 3 per kali 100%. Nah, berapa nih? 300 bagi coret berarti 10%. Digambar, coret, gambar persen, basket. Terus 1% lari. Itu cara menggambar persen. Seperti diagram lingkaran. Ini namanya diagram. Bagaimana dengan diagram dengan derajat? Sama. Derajat juga sama, tinggal derajat ya. Dalam bentuk derajat berarti basket. Tinggal 6 per 30 kali 360. Nah, terus lari. Berapa nih? 3 per 3 kali 360. Berapa hasilnya? Apa? 36 derajat. Digambar. Kita lanjut ke LKPD. Kerjanya kelompok. Buat kelompok, udah kelompok ya. Ini kelompok 1, kelompok 2, kelompok 3, kelompok 4. 12 menit. Ya, kelompok 1. Sudah selesai. Ntar bareng-bareng aja ya. Iya. Silakan presentasikan. Ya, ini hasil dari presentasi kelas kelompok 1 ya. Putih jumlah 10%, jumlahnya 40 ya siswa, 40 jumlahnya. Jadi putih 10 dibagi 40 sama dengan dikali 350 derajat. Bagian 90 derajat ini 90 derajat. Total sini 180 derajat. Oke ya. Paham ya. Tampilkan presentasi yang ke kelompok 2. Ayo.
Satu penggaris. Ya. Ya, ini diagram batang ya. Nah, banyaknya pengunjung. Ini hari Senin, Selasa, Rabu, Kamis, Jumat, Sabtu. Senin 40, Selasa 60. Ya, betul. Pengunjung perpustakaan dari hari yang paling banyak pada hari apa? Pengunjungnya. Berarti 60, betul. Pengunjung yang paling sedikit 24. Hari Jumat. Itu betul ya. Selanjutnya yang ke presentasi yang ketiga. Siapa yang ketiga? Ya, silakan. Ya, kelompok tadi 2 isi ya, tes isinya ya, refleksinya di HP kalian. Ya. Ya, baik. Ya, hasil presentasi kelompok 3. Ini diagram batang. Ya, betul. Ada yang belum paham? Saya, ini namanya diagram batang ya. 2013, jumlahnya 65. Betul ya. Silakan kelompok 4. Ayo, masuk. Ya, dihapus itunya aja tuh. Diagramnya udah. Coret ini aja. Coret ini. Ya. Ya. Januari 20, Februari 15. Oke, siap. Betul. Silakan kelompok 4 dikerjakan dulu prosesnya, tesnya. Ya. Alhamdulillah jam sudah berakhir ya. Materi sudah tersampaikan, semoga yang Bapak ajarkan mendapatkan ilmu yang bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.